Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Satoso. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang game kita yang sudah kita rilis di web. Jadi kalau sebelumnya kita sudah merilis game kita di dalam web, dan kalau kita sudah run gamenya, kita bisa dapatkan gamenya untuk running di browser seperti ini. Tapi kalau teman-teman mungkin memperhatikan dengan seksama, gitu ya, ada yang kurang di sini, yaitu si UI-nya sendiri nggak kelihatan, teman-teman. Dan juga screen size-nya mungkin sedikit off, ya, sedikit beda. Nah, kalau gitu gimana cara kita bisa betulin hal ini? Nah, sebelum kita balik ke Unity, teman-teman, cara paling mudah untuk memperbaiki resolusi dari game kita adalah sebenarnya di dalam settingan di tempat kita uploadnya. Jadi kalau kita edit gamenya di sini, kalau di install.io ini dia menyediakan sebenarnya ada yang namanya viewport dimension. Nah, viewport dimension ini adalah ukuran daripada gamenya segimana kita pengennya. Nah, ini bisa kita sesuaikan teman-teman dengan ukuran yang kita sudah create di Unity-nya sendiri. Jadi kalau misalkan ukurannya 1024 dan 768, tinggal kita ubah aja viewport dimension-nya, kita save, kita view page-nya, dan sekarang si gamenya sudah jauh lebih besar. Ya, keluarnya jadi seperti ini. Nah, ini udah sesuai dengan yang kita punya di dalam Unity-nya. Dan score dan si live-nya pun udah kelihatan. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen punya UI yang berubah, kalau misalkan layarnya berubah, nah kalau gitu gimana caranya? Nah, kalau misalkan kita pengen supaya kalau misalkan sekarang si screen size-nya berubah, si UI-nya itu tetap oke. Karena misalkan Unity ini kan sebenarnya bisa kita rilis di berbagai platform, ya, nggak cuma di web doang atau di desktop doang, tapi kita bisa rilis di iOS misalkan, atau di iPhone, atau di Android, dan sebagainya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa bikin supaya si game kita ini bisa lebih responsif lah, gitu ya. Nah, di Unity sendiri sebenarnya kalau untuk ukuran gamenya, kita bisa aturnya itu menggunakan si screen resolutions. Jadi ada yang namanya screen resolution kalau kita pengen ngubah secara manual. Tapi usually teman-teman, kita biarkan aja si gamenya sendiri. Tapi yang biasanya perlu berubah itu adalah UI-nya. Nah, untungnya di dalam UI di Unity ini, kita lihat UI-nya. Di UI itu sendiri, selain kita punya canvas, canvas itu biasanya dia punya yang namanya satu komponen lagi namanya canvas scaler. Nah, canvas scaler ini defaultnya kemarin kan kita punya constant pixel size dan kita ubah scale faktornya, ya. Jadi kalau kita lihat di hasil game jadinya kita punya game yang kurang lebih kayak begini gitu kemarin. Nah, si game ini teman-teman kalau misalkan saya ubah aspek rasionya, jadi kalau kita di Unity ini sebenarnya kalau ketika kita play gamenya, kita bisa ubah-ubah di sini ada namanya aspek rasio. Jadi aspek rasionya itu kita bisa ubah 16:9, kita bisa ubah jadi 16:10, atau Full HD, atau misalkan kita mau XGA, atau kita QHD, atau 4K juga bisa. Nah, ini kita bisa ubah-ubah teman-teman berdasarkan si layar yang kita pengen, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ketika kita memperkecil atau memperbesar layar, si UI-nya kita di sini tidak ngikutin si perubahan layar tersebut, walaupun si gamenya ternyata ngikutin. Jadi kalau kita lihat, si gamenya sudah ngikutin perubahan besar kecil layarnya gitu ya. Tapi yang namanya UI-nya itu enggak. Nah, gimana caranya supaya si UI-nya ini bisa ngikutin perubahan dari game kita ini? Canvas Scaler itu punya namanya UI Scale Mode. Nah, UI Scale Mode ini bisa kita gunakan untuk supaya UI kita ini bisa berubah ukurannya sesuai dengan layar kita. Jadi kalau kita klik di sini, kita punya tiga pilihan. Ada constant pixel size, yang di sini tidak berubah. Ada yang namanya scale with screen size, ada yang namanya constant physical size. Jadi ada pixel size, ada physical size. Kalau physical size sesuai dengan ukuran gambar aslinya, besar. Kita bisa atur physical unitnya, besar DPI-nya, default spine DPI-nya. Kita bisa ubah-ubah di sini kalau kita pengen menggunakan constant physical size. Tapi kalau kita pengen supaya dia bisa resize, kita pengennya adalah scale with screen size. Nah, scale with screen size ini punya reference resolution. Kita bisa ubah ini, misalkan kita pengen seperti ini, kita bisa ubah. Nah, ini adalah referensinya seperti ini. Jadi 1024/768 gitu ya. Kita bikin supaya dia full. Ukurannya satu kali gitu ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sekarang kita udah scale with screen size seperti ini, kita ubah si canvas scalernya, maka sekarang kalau misalkan saya resize nih gamenya, kita bisa lihat bahwa si score dan si live-nya ini akan ngikutin.
sesuai dengan ukuran layar yang kita miliki gitu. Sesuai dengan tentu saja anchor-nya ya. Jadi kalau sekarang saya play game kita akan dapatkan si UI-nya sudah responsif. Walaupun di sini ada yang nggak responsif, yaitu si image-nya ya. Image-nya harus kita ubah secara manual. Di sini juga kita punya pilihan untuk screen match mode-nya ya. Kita punya expand, kita punya match width atau match height. Kita bisa kalau match height, itu berarti kalau misalnya kita besarkan seperti ini match width ya. Ngikutin sama lebarnya. Jadi kalau kita ubah tingginya, dia tidak berubah. Tapi kalau kita match-nya ke height di sini, kalau kita ubah lebarnya seperti ini, kalau tingginya dia begini. Nah, jadi perubahan sesuai dengan tinggi. Jadi kita bisa match width atau match height. Kita juga bisa bikin dia expand. Supaya dia gedein. Kita juga bisa atur dia jadi shrink di sini. Kecilin. Kalau shrink ini, kalau kita kecilin malah dia ukurannya tidak kecilin nih si skornya. Si skor dan si live-nya nggak kecilin. Kalau misalnya kita ubah ke expand di sini, justru dia malah makan kalau kita kecilin nih. Ngecilin si UI-nya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan mode daripada screen match mode ini yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke, aku rasa cukup dulu untuk perubahan screen size, terutama sebenarnya di UI-nya ya, untuk Unity. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.